Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro inti semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Rahmatus Sadia akan membahas sejarah peradaban Islam. Matkul ini ada di Fakultas Ekonomi Syariah Angkatan 19, Institut Agama Islam Tazkiyah. Stay tune ya. Nah, dalam sejarah peradaban Islam banyak sekali versi-versi dan wilayah-wilayah mana saja yang ditaklukkan oleh Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman bin Affan itu lahir pada tahun 574 Masehi di Thaif, yang kemudian memeluk Islam dibantu oleh Abu Bakar, yang dijuluki dengan Dzunuraini karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan kemudian Utsman bin Affan ini telah mengikuti banyak sekali peperangan, yang diantaranya adalah Perang Tabuk. Dan kemudian pada saat itu Utsman bin Affan menyumbangkan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1000 dirham. Masya Allah sekali bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan saudagar kaya yang tidak pelit gitu dengan harta kekayaannya, sangat dermawan sekali. Dan beliau juga menjabat khalifah pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Nah, beliau dipilih melalui formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Jadi dari sejarah peradaban Islam itu banyak sekali versi-versi dan sejarah-sejarah yang diangkat dari wilayah Spanyol, misalnya dari wilayah timur dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di Thaif, yang kemudian memeluk agama Islam dibantu oleh Abu Bakar. Dan beliau dikenali dengan julukan Dzunuraini, yaitu pemilik dua cahaya, dikarenakan beliau menikahi dua putri Nabi, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah, seperti itu. Dalam sejarahnya beliau mengikuti beberapa peperangan, diantaranya ada Perang Tabuk, yang di saat itu beliau menyumbangkan 950 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1000 dirham. Insya Allah sekali, ternyata Khalifah Utsman bin Affan ini bukan seorang yang pelit kekayaan, tapi sangat dermawan sekali dengan agamanya. Kemudian beliau menjabat khalifah pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Dan beliau dipilih melalui formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alur kepemimpinan dari Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini menjabat selama 12 tahun yang terdiri dari dua periode, 6 tahun periode pertama dan 6 tahun periode kedua. Nah, pada 6 tahun periode pertama ini, Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai pemimpin. Masyarakat masih sangat percaya dengan sifat Utsman bin Affan yang dermawan, baik, dan lain sebagainya, yang membuat negara tersebut damai, tentram gitu. Namun, ketika memasuki periode kedua, yaitu 6 tahun terakhir, mulailah fitnah-fitnah dari yang tidak suka dengan Khalifah Utsman bin Affan ini mulai berdatangan, yang kemudian menghasut masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap pimpinan Khalifah Utsman bin Affan itu mulai berkurang. Sebagian fitnah yang dilancarkan kepada Utsman bin Affan salah satunya berasal dari keturunan seorang Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, yang berpura-pura masuk Islam dan kerap menyebarkan fitnah untuk Utsman bin Affan. Semakin intens fitnah yang ditujukan kepada Khalifah Utsman bin Affan, muncullah kelompok pemberontak yang kemudian membunuh Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 Masehi. Oke, setelah kita tahu biografi dari Khalifah Utsman bin Affan, kita juga harus tahu kebijakan-kebijakan apa saja yang beliau berikan ketika masih menjabat menjadi seorang khalifah.
Tentunya yang pertama, perluasan wilayah kekuasaan. Dan yang kedua, beliau juga menguatkan armada militer, termasuk pembuatan armada perang laut. Dan yang ketiga, pembukuan mushaf Al-Quran. Dan yang keempat, penggantian gubernur serta perluasan Masjid Nabawi. Oke, berarti semuanya itulah biografi dan kebijakan-kebijakan serta sedikit sejarah dari Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang kita membahas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa sih yang gak kenal dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sangat masyhur namanya dan sangat familiar di telinga kita umat Islam. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh terhadap siapa sih Ali bin Abi Thalib ini ketika menjadi khalifah, gitu, kita mengenal dulu biografinya Ali bin Abi Thalib. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tahun 599 Masehi dan termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Karena kita tahu ya bahwa Ali bin Abi Thalib ini telah tinggal bersama Rasul sejak kecil gitu. Dan beliau mendapat julukan Karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Masya Allah sekali. Dan beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Oke, kemudian pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin gitu, ternyata banyak ketidakstabilan, diantaranya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan yang pada saat itu masih misterius. Dan yang kedua, terdapat elit pemerintahan, khususnya di kalangan gubernur Syria, yang tidak menginginkan atau tidak menyukai Ali ada di posisi sebagai khalifah gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa masalah yang sebenarnya masih ada di zaman Utsman yang belum terselesaikan, akhirnya dibawa ke zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, pemberontakan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan pertama diawali oleh Tolhah dan Zubair yang kemudian diikuti oleh Siti Aisyah, yang dimana hal ini merupakan awal dari munculnya Perang Jamal. Nah, kenapa dikatakan Perang Jamal? Karena pada saat itu Siti Aisyah mengendarai onta ketika berperang. Pemberontakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kedua adalah terjadinya Perang Siffin. Dimulai dari Muawiyah yang tidak terima atas penyerahan jabatannya dan menobatkan dirinya setara dengan seorang khalifah. Padahal ia hanya seorang gubernur Syria, dan kemudian terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Siffin. Pemberontakan Ali bin Abi Thalib yang ketiga yaitu terjadinya Perang Nahrawan. Perang Nahrawan ini terjadi oleh Ali bin Abi Thalib dan kaum Khawarij yang didasari karena adanya tahkim di Perang Siffin, yang kemudian sebagian pendukung Ali tidak terima atas sikap pemimpinnya atau khalifahnya yang menerima arbitrase. Setelah kita tahu pemberontakan apa saja yang ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, selanjutnya kita memasuki kebijakan-kebijakan apa saja pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu adanya pendistribusian kekayaan setiap hari Kamis, dan yang kedua biaya pengeluaran yang sama pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan yang ketiga biaya angkatan laut yang dihilangkan, yang padahal sudah ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini terjadi karena pantai Syria, Palestina, dan Mesir itu sudah berada di kekuasaan Muawiyah. Dan yang keempat, membuat polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut dengan syurtah. Oke, dan yang terakhir ada konsep pemerintahan, administrasi, dan berakhirnya masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Konsep ini dijelaskan pada surat yang terkenal dan ditujukan kepada Malik Asir bin Harits. Yang pertama, tugas kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas dan pelaksanaan dispensasi keadilan. Dan yang kedua, pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan para hakim, jaksa, dan staf abdi hukum lainnya.
Dan yang keempat ada pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Dan yang keenam, kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka diharapkan bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin serta orang-orang teraniaya dan penyandang cacat. Dan yang terakhir, instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar dan memberantas tukang catut laba, penimbun barang, dan yang terakhir pasar gelap. Seperti itu. Dan yang terakhir ada kematiannya dari Ali bin Abi Thalib. Kita tahu semuanya pembunuh dari Ali bin Abi Thalib itu yaitu Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini awalnya menuju Kufah dan dia menemui wanita, kemudian ia menyukainya, dan wanita ini ternyata memiliki saudara dan kebetulan ayahnya itu meninggal pada saat perang Nahrawan. Nah, wanita ini setuju untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Muljam dengan syarat harus membunuh Ali, karena ternyata wanita ini masih mempunyai dendam kepada Ali karena saudara dan ayahnya itu meninggal ketika perang Nahrawan. Yang kemudian Abdurrahman bin Muljam ini menikam Ali bin Abi Thalib di Masjid Agung Kufah, dan setelah kejadian itu Abdurrahman bin Muljam dihukum mati sebagai pembalasan dari Hasan bin Ali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah usai pembahasan sejarah peradaban Islam yang saya angkat dari kisah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga dari kisah-kisah tadi kita mendapat banyak hikmah, banyak pelajaran, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, tutur kata yang kurang baik, dan mungkin terdapat ketidaksesuaian. Mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Thanks for your attention. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.